Subhanahu wa taala beserta nabi besar junjungannya yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya lah saya masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyampaikan materi saya yang berjudul transdisipliner. Baiklah, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Safitri dari program studi perbankan syariah kelas A semester 3 dengan NIM 2025010-2011 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Menurut paradigma keilmuan, transdisipliner adalah sintesis yang melibatkan lebih dari dua jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan akhirnya nanti akan membentuk suatu disiplin ilmu tersendiri. Rumpun keilmuan yang terdiri dari rumpun ilmu agama, sosial, humaniora, alam, formal, dan terapan. Di dalam rumpun ilmu terhimpun banyak disiplin ilmu bidang, cabang, dan ranting ilmu. Transdisipliner dijadikan sebagai sebuah pendekatan yang akan menganalisis objek kajian yang bersumber dari minimal 3 disiplin keilmuan dan rumpun keilmuan yang berbeda. Contohnya seperti matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah. Pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Transdisiplin adalah bentuk sintesis antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, misalnya antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih. Membentuk ekonomi syariah. Pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Selanjutnya ada multidisiplin. Multidisiplin adalah suatu kerjasama di antara lebih dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun dan masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri. Misalnya kerjasama antara biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Kerjasama di antara 3 disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu kealaman. Selanjutnya ada antardisiplin. Antardisiplin atau kajian antardisiplin adalah pengembangan 2 atau lebih disiplin akademik ke dalam satu aktivitas. Misalnya suatu penelitian, pendekatan antardisiplin muncul saat suatu permasalahan memerlukan metode atau pengetahuan dari beberapa bidang ilmu dan tidak dapat diselesaikan hanya dari satu bidang saja. Misalnya antara sosiologi dan ilmu ekonomi atau sosiologi dan ilmu politik. Hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu sosial. Selanjutnya ada intradisiplin. Intradisiplin adalah internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu, misalnya kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab. Pemikiran ekonomi sendiri yaitu Keynes, Adam Smith, Malthus, dan lain-lain. Fikih yang dikaji dari berbagai jenis mazhab, fikih sendiri yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya monodisiplin. Monodisiplin adalah suatu disiplin ilmu tertentu menggunakan metode tertentu dengan sosialisasi terbentuk di samping ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu teoritis maupun ilmu praktis. Misalnya ilmu ekonomi saja, ilmu fisika saja, ilmu fikih saja, sosiologi saja, terlepas dari yang lain. Selanjutnya itu ada rumpun ilmu. Rumpun ilmu meliputi ilmu agama yang terdiri dari Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, kalam, tasawuf, ilmu usuluddin, ilmu syariah, ilmuwan adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat, dan pemikiran Islam ekonomi syariah. Ilmu sosial. Ilmu sosial terdiri atas sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Ilmu humaniora.
terdiri atas filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, dan ilmu seni panggung. Ilmu alam terdiri dari ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Film formal terdiri atas ilmu komputer, logika, statistika, dan sistema. Ilmu terapan terdiri atas ilmu pertanian, arsitektur, dan perencanaan bisnis, pendidikan, teknik kehutanan, dan lingkungan keluarga, dan konsumen kesehatan olahraga. Dalam penelitian transdisipliner, ada 3 jenis pengetahuan dan pertanyaan penelitian yang umum diajukan. Pengetahuan sistem-sistem, pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul dan kemungkinan pengembangan bidang masalah dan interpretasi dalam terhadap masalah dalam dunia kehidupan. Pengetahuan target atau target knowledge, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan menentukan dan menjelaskan tujuan berorientasi pada praktek. Selanjutnya yaitu pengetahuan transformasi atau transformation knowledge. Pertanyaan-pertanyaan tentang teknis, sosial, hukum, budaya, dan lainnya yang mungkin bermakna, yang bertujuan untuk mengubah praktek-praktek yang ada dan memperkenalkan praktek yang diinginkan. Selanjutnya yaitu cara pandang transdisipliner dalam mengkaji praktek keberagaman di masyarakat tertentu. Misalnya akan melahirkan subjek didik mahasiswa yang mampu melihat persoalan secara lebih komprehensif dari berbagai macam sudut pandang tanpa melumpuhkan analisis dan sikap kritis terhadap praktek keberagaman tersebut. Dalam cara pandang demikian, maka alumni-alumni yang lulus dari perguruan tinggi keagamaan Islam adalah produk manusia yang kritis, berwawasan luas, namun bijak dalam melihat persoalan. Demikian pula halnya dengan penelitian para dosen dan mahasiswa juga resmi dengan persoalan-persoalan etika, pelanggaran hukum, klaim kebenaran yang mengatasnamakan agama, relasi manusia, hubungan antar agama dengan menerabat batas sekat keilmuan. Selanjutnya yaitu transdisciplinary scientist. Yang pertama ada Jabir Ibnu Hayyan atau Gibor 721 sampai 815, ilmuwan muslim pertama yang mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia, ahli dalam logika, filosofi, kedokteran, fisika, mekanika, dan lain-lain. Yang kedua ada Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi atau Al-Kindus 801 sampai 873, filosofi muslim yang ahli dalam matematika, logika, musik, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Produk transdisipliner terdiri atas kurikulum mata kuliah, jurnal, penelitian, dan akdimas. Metamorfosis transdisipliner yang terdiri atas pendekatan kerja, materi kajian mata kuliah, disiplin ilmu, program studi, dan fakultas. Filosofi dan paradigma keilmuan. Filosofi keilmuan dari lebah cerdas, Quran Surah An-Nahl titik 68 sampai 69, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam ada buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan titik bagi manusia. Sesungguhnya pada dinamika itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Baiklah, saya kira itu saja penjelasan dari saya mengenai apa sih itu transdisipliner. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.